Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Lutfiah dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Health Belief Model terhadap kepatuhan mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Untuk latar belakang masalahnya sendiri, saat ini dunia sedang dikejutkan dengan adanya penyakit baru yang disebabkan oleh virus COVID-19 dan baru teridentifikasi menyerang manusia pada 2019. Penyebaran yang sangat cepat membuat lebih dari 193 negara telah terjangkit virus tersebut. Salah satunya adalah di Indonesia. Karena penyebaran yang sangat cepat tersebut, WHO menetapkan COVID-19 sebagai situasi pandemi pada Maret 2020. Upaya pencegahan pun banyak dilakukan. Salah satunya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuknya kebijakan-kebijakan baru seperti adanya peraturan protokol kesehatan yang mana isinya adalah menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun. Meski demikian, masih banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. Di Jawa Barat sendiri, kasus terbanyak berada di wilayah Kabupaten Bandung. Hal tersebut disebabkan karena adanya persepsi bahwa merasa tidak rentan terinfeksi atau meyakini bahwa tidak mungkin terinfeksi COVID-19. Menurut survei BPS sendiri, 17 dari 100 responden memiliki persepsi bahwa tidak mungkin terinfeksi COVID. Kemudian, 2,5% masyarakat menganggap bahwa penyebaran COVID-19 bukanlah sebuah ancaman, serta adanya kurang pemahaman terkait bahaya dan manfaat pencegahan. Dengan adanya persepsi masyarakat yang kurang tepat terhadap COVID tersebut dapat mempengaruhi tindakan seseorang berdasarkan apa yang telah dipersepsikan sehingga hal tersebut berkaitan dengan tindakan kepatuhan seseorang terkait protokol kesehatan yang telah diterapkan. Dalam teori health belief sendiri menjelaskan persepsi masyarakat mengenai kerentanan dan kemujarapan suatu pengobatan dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam berperilaku sehat. Dalam penelitian ini adalah ketika seseorang meyakini bahwa dirinya mungkin terinfeksi COVID, maka akan lebih mungkin untuk berperilaku sehat dan mengikuti protokol kesehatan. Sebaliknya, ketika seseorang tidak lebih meyakini tidak akan terinfeksi, maka tidak berperilaku mengikuti protokol kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, saya tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh health belief terhadap kepatuhan. Kemudian gambaran health belief pada masyarakat di masa pandemi sekarang, serta bagaimana tingkat kepatuhan pada masyarakat terkait pandemi COVID-19 ini. Untuk teori health belief sendiri menggunakan teori dari Rosenthal dengan 5 aspek, yang mana salah satunya adalah persepsi kerentanan, keseriusan, manfaat, hambatan, serta syarat untuk bertindak. Untuk teori kepatuhan sendiri menggunakan teori dari Blas dengan 3 aspek, yaitu mempercayai, menerima, serta melakukan. Untuk hasilnya sendiri didapat bahwa ada pengaruh positif yang signifikan antara health belief dengan kepatuhan dengan korelasi sebesar 0,78 yang dapat diartikan health belief memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap kepatuhan. Artinya, semakin tinggi health belief seseorang, maka semakin tinggi kepatuhan mereka dalam mengikuti protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Kemudian health belief sendiri memiliki kontribusi sebesar 61,9%. Artinya lebih dari setengahnya perilaku kepatuhan dipengaruhi oleh health belief seseorang. Kemudian sisanya tidak diketahui atau tidak ada dalam penelitian ini. Untuk gambaran health belief sendiri didapat bahwa mayoritas responden berada pada kategori sedang. Kemudian untuk kepatuhannya mayoritas responden berada pada kategori tinggi. Hal tersebut dipengaruhi dengan tingkat pendidikan seseorang, di mana pada responden penelitian ini
rata-rata minimal pendidikan terakhirnya adalah SMA dan S1, sehingga hal tersebut dapat berpengaruh karena menurut teori menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin mudah orang tersebut untuk menerima informasi dan semakin mudah pula orang tersebut untuk berperilaku sehat, bagaimana caranya berperilaku sehat, serta bagaimana caranya untuk mengikuti protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan suatu penyakit. Terima kasih.